dosen pengampu mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1 kelas F. Kami dari kelompok B, di sini kami melalui video ini akan mempresentasikan materi mengenai resiko audit. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salma Afro dengan NPM Akhir 266. Saya Muhammad Zaki Salsabila dengan NPM Akhiran 175. Saya Ratna Dwi Budi Ramawati dengan akhiran NPM 084. Saya Eka Erliana dengan akhiran NPM 116. Baik, yang pertama ada resiko audit. Auditor menerima beberapa tingkat resiko atau ketidakpastian dalam menjalankan fungsi audit. Auditor mengakui semisalnya ketidakpastian yang melekat mengenai kesesuaian bukti, ketidakpastian mengenai efektivitas pengendalian internal klien, dan ketidakpastian mengenai apakah laporan keuangan disajikan secara wajar ketika audit selesai. Auditor yang efektif menyadari adanya risiko yang menangani risiko tersebut dengan cara yang tepat. Sebagian besar risiko yang dihadapi auditor sulit diukur dan memerlukan pertimbangan yang cermat sebelum auditor dapat merespon dengan tepat. Dikarenakan apa? Dikarenakan penilaian risiko merupakan masalah pertimbangan profesional, bukan pengukuran yang tepat. Maka respon terhadap risiko-risiko ini dengan tepat sangatlah penting untuk mencapai audit berkualitas tinggi. Risiko salah saji material pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan mengacu pada risiko yang berhubungan secara mendalam dengan laporan keuangan secara keseluruhan dan berpotensi berdampak pada sejumlah transaksi dan akun yang berbeda. Selanjutnya adalah risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi, terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah risiko inheren dan risiko pengendalian. Risiko bawaan merupakan penilaian auditor terhadap kerentanan suatu asersi terhadap kesalahan penyajian material sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal klien. Misalnya, risiko inheren mungkin lebih tinggi untuk akun-akun yang dinilainya, bergantung pada penilaian kompleks atau estimasi akuntansi yang bergantung pada pertimbangan estimasi signifikan. Selanjutnya adalah risiko pengendalian, merupakan penilaian auditor terhadap risiko bahwa salah saji material dapat terjadi dalam satu asersi dan tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal klien. Selanjutnya ada prosedur penilaian risiko. Seperti yang pertama kali dibahas pertama tadi, untuk memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya termasuk pengendalian internal entitas, auditor melakukan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Prosedur penilaian risiko mencakup ada 5. Yang pertama ada permintaan keterangan kepada manajemen dan pihak lain dalam entitas. Selanjutnya yang kedua ada prosedur analitis. Yang ketiga ada observasi dan inspeksi. Dan yang keempat ada diskusi di antara anggota tim perikatan. Dan serta yang terakhir yang kelima ada prosedur penilaian risiko lainnya. Secara kolektif, pelaksanaan prosedur penilaian risiko dirancang untuk membantu auditor memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya. Permintaan keterangan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola seperti dewan direksi atau komite audit dapat memberikan informasi tentang keseluruhan lingkungan pasangan dan strategi bisnis yang dapat memberikan wawasan penting tentang risiko bisnis klien secara keseluruhan. Selanjutnya, auditor dapat memperoleh manfaat dengan menanyakan pihak lain dalam entitas yang terlibat dengan peran berbeda dan berada pada tingkat berbeda dalam operasi klien. Semisalnya, individu yang membantu mengelola urusan hukum atau kepatuhan terhadap peraturan entitas mungkin memiliki pengetahuan yang relevan dengan penilaian auditor terhadap risiko kesalahan penyajian material, khususnya dampak ketidakpatuhan terhadap laporan keuangan. Selanjutnya ada jenis bukti yang mencakup observasi dan inspeksi, mengingat bukti yang diperoleh melalui observasi umumnya melibatkan auditor melihat proses dan prosedur yang dilakukan oleh orang lain, misalnya sebagai contoh pengamatan terhadap operasi entitas seperti pembuatan atau pengiriman produk ke pelanggan. Selanjutnya untuk
Standar audit mengharuskan rekan perikatan dan anggota tim perikatan utama lainnya untuk mendiskusikan kerentanan laporan keuangan klien terhadap salah saji material, mempertimbangkan kerentanan laporan keuangan klien terhadap penipuan. Nah, selain itu, kerentanan merupakan terhadap salah saji material karena kesalahan. Mempertimbangkan risiko penipuan. Penipuan seringkali terjadi pada laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri atau oknum-oknum dari perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, auditor perlu menerapkan skeptisisme profesional dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu identifikasi risiko signifikan. Risiko signifikan ini merupakan kesalahan penyajian yang material yang diidentifikasi dan dinilai oleh profesional auditor. Standar audit mewajibkan auditor untuk memiliki pemahaman terkait dengan pengendalian yang relevan dengan risiko signifikan. Yang berikutnya yaitu model risiko audit. Model risiko audit ini ada 4. Yang pertama yaitu plan detection risk. Plan detection risk ini dimana adalah resiko di mana bukti audit untuk tujuan audit gagal dalam mendeteksi salah saji yang melebihi materialitas kinerja. Yang berikutnya ada risiko inherent. Risiko inherent ini mengukur penilaian auditor terhadap pemahaman asersi terhadap kesalahan penyajian material sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal terkait. Yang berikutnya ada control risk atau risiko pengendalian. Risiko pengendalian ini mengukur penilaian auditor terhadap risiko bahwa kesalahan penyajian material dapat terjadi dalam suatu asersi dan tidak dapat dengan atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal terkait. Yang terakhir ada accepted audit risk atau risiko yang dapat diterima adalah ukuran seberapa besar atau seberapa bersedianya auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan yang mengandung salah saji. Baik, selanjutnya auditor harus memutuskan risiko audit yang dapat diterima untuk suatu audit. Sebaiknya selama perencanaan audit. Risiko audit yang dapat diterima atau OR sendiri adalah risiko bahwa auditor akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Nah, AR sendiri yang merupakan salah satu konsep penting dalam audit, dan auditor itu harus mempertimbangkannya dalam setiap tahap proses audit. Nah, di mana ada suatu proses yang penting ketika auditor memutuskan risiko penugasan dan kemudian menggunakan risiko penugasannya tersebut untuk memodifikasi risiko audit yang dapat diterima. Risiko penugasan sendiri adalah risiko bahwa auditor atau perusahaan audit akan menderita kerugian setelah audit selesai, meskipun laporan auditnya itu sudah benar. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima. Yang pertama, yaitu tingkat kepercayaan pengguna eksternal terhadap laporan keuangan, di mana semakin tinggi tingkat kepercayaan pengguna eksternal terhadap laporan keuangan, maka semakin rendah AR yang dapat diterima. Hal ini karena auditor ingin memastikan bahwa laporan keuangan benar-benar andal dan dapat dipercaya oleh pengguna eksternal. Contohnya saja, jika laporan keuangan digunakan untuk menarik investor, maka AR harus ditetapkan pada tingkat yang rendah. Yang kedua, yaitu kemungkinan klien akan mengalami kesulitan keuangan setelah audit laporan diterbitkan. Jika klien memiliki kemungkinan tinggi untuk mengalami kesulitan keuangan di masa depan, maka AR harus dinaikkan. Hal ini karena auditor perlu mempertimbangkan risiko bahwa klien mungkin melakukan kecurangan untuk menutupi kesulitan keuangan tersebut. Contohnya, jika klien memiliki banyak hutang dan arus kas yang lemah, maka AR harus dinaikkan juga. Yang ketiga yaitu evaluasi auditor terhadap integritas manajemen. Jika auditor menilai bahwa manajemen klien memiliki integritas yang tinggi, maka AR dapat diturunkan. Hal ini
karena auditor dapat lebih yakin bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen adalah benar dan akurat. Contohnya, jika manajemen memiliki track record yang baik dan selalu transparan dalam penyajian informasi keuangan, maka AR dapat diturunkan atau risiko audit itu dapat diturunkan. Auditor juga harus mempertimbangkan beberapa faktor utama ketika menilai risiko bawaan atau risiko inherent. Yang pertama yaitu ada sifat bisnis klien, yang kedua yaitu hasil audit sebelumnya, yang ketiga yaitu keterlibatan awal versus keterlibatan berulang, yang keempat yaitu pihak terkait, yang kelima yaitu transaksi yang kompleks, yang keenam yaitu pertimbangan diperlukan untuk mencatat saldo rekening dan transaksi dengan benar, yang ketujuh yaitu komposisi populasi pada perusahaan tersebut, yang kedelapan yaitu faktor-faktor yang terkait dengan kecurangan pelaporan keuangan, yang kesembilan yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan penyalahgunaan aset. Nah, di sini ada suatu hubungan risiko dengan bukti dengan faktor yang mempengaruhi risiko, di mana hubungan risiko dengan bukti yang pertama yaitu risiko dan bukti itu berbanding terbalik. Jadi, semakin tinggi resikonya, semakin banyak bukti yang dibutuhkan auditor untuk mencapai tingkat keyakinan yang memadai. Yang kedua, yaitu bukti itu akan membantu auditor untuk mengurangi risiko audit, di mana bukti yang kuat dan meyakinkan dapat membantu auditor untuk menyimpulkan bahwa laporan keuangan itu bebas dari salah saji material. Jadi, laporan keuangan tersebut itu sudah benar. Adapun risiko kesalahan penyajian material, risiko pengendalian, dan risiko inherent dinilai untuk setiap tujuan audit di setiap segmen audit. Penilaian tersebut kemungkinan besar akan bervariasi pada audit yang sama dari siklus ke siklus, akun ke akun, dan tujuan ke tujuan. Misalnya, penilaian internal mungkin lebih efektif untuk keberadaan kas dibandingkan untuk keberadaan kas itu sendiri. Atau keberadaan kas yang terkait dengan keakuratan aset tetap atau tujuan audit nilai realisasi bersih. Oleh karena itu, risiko pengendalian terhadap keberadaan kas akan lebih rendah dibandingkan dengan penilaian aset tetap. Risiko audit yang dapat diterima biasanya dinilai oleh auditor selama perencanaan dan dijaga konstan. Dilakukan secara turut-temurun untuk setiap siklus dan akun utamanya. Auditor biasanya menggunakan risiko audit yang dapat diterima yang sama untuk setiap segmen karena faktor-faktor yang mempengaruhi risiko audit yang dapat diterima berkaitan dengan keseluruhan audit, bukan hanya untuk keperluan akun individual. Misalnya, sejauh mana keputusan menggunakan eksternal bergantung pada laporan keuangan biasanya berkaitan dengan laporan keuangan secara keseluruhan, bukan hanya satu atau dua akun saja. Namun, dalam beberapa kasus, risiko audit yang dapat diterima lebih rendah mungkin lebih tepat untuk suatu akun dibandingkan akun lainnya. Jika auditor memutuskan untuk menggunakan risiko audit yang dapat diterima, sedangkan untuk audit secara keseluruhan itu, maka auditor mungkin akan memutuskan untuk mengurangi risiko audit yang dapat diterima menjadi rendah untuk persediaan, jika persediaan tersebut digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka pendek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan antara materialistis, risiko audit, dan bukti audit. Berbagai kemungkinan hubungan antara materialistis, risiko audit, dan bukti audit itu sebagai berikut. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialistisnya dikurangi, auditor itu harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkannya. Yang kedua, jika auditor itu mempertahankan tingkat materialistisnya yang konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit itu menjadi meningkat. Dan yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat melaksanakan atau menempuh salah satu dari cara tiga berikut ini. Yang pertama, menambah tingkat materialistis.
Sementara itu, mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkannya. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Sementara itu, tingkat materialistisnya itu tetap dipertahankan. Yang ketiga, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialistisnya itu secara bersama-sama. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh kasus risiko audit dan materialistis. Planning materiality atau PM ditentukan oleh auditor sebelum proses audit di lapangan berjalan. PM dapat ditentukan dari total revenue ataupun total aset. Biasanya tuh suggest range untuk revenue adalah 0,5% sampai dengan 1%. Nah, sedangkan untuk aset berkisar antara 1% sampai dengan 5%. Antara revenue dan total aset cukup digunakan salah satunya saja. Biasanya revenue lebih sering itu digunakan sebagai acuan dalam PM dengan syarat bahwa revenue komparatif antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya itu tidak mengalami penurunan atau kenaikan yang signifikan. Bila revenue bersifat fluktuatif, maka biasanya total aset yang digunakan selanjutnya setelah menentukan PM ada yang namanya budget scope, yaitu jumlah minimum dari salah saji yang akan di-adjust, biasanya itu sebesar 2% dari PM. Nah, sebuah perusahaan yang akan diaudit itu memiliki total revenue komparatif tahun 2007 itu sebesar 2,4 miliar. Maka planning materiality-nya itu untuk tahun 2008 adalah 0,5% dikalikan dengan 2,4 miliar sama dengan 12 juta. Artinya, jumlah minimum akun dalam neraca yang harus di vouching adalah 12 juta ke atas. Nah, kalau kurang dari itu dianggap tidak material. Selanjutnya, bila audit menemukan salah saji dalam laporan keuangan dan harus disesuaikan, maka jumlah minimum yang harus di-adjust adalah 2% dikali 12 juta tadi, yaitu sama dengan 240.000. Artinya, bila salah saji itu ditemukan dan adjustment yang perlu dilakukan berjumlah kurang dari 240.000, maka tidak usah dilakukan adjustment. Tapi kalau jumlahnya di atas 240.000 itu harus dibuat adjustmentnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada materi yang masih mungkin jelaskan oleh teman-teman saya kurang bisa dipahami. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.